Pesona anak band maupun rocker selalu membius para kaum hawa. Jadinya, si anak band tak henti-hentinya dikejar-kejar dan dielu-elukan penggemarnya. Ahmad Albar muda tentu pernah merasakan sensasinya dikerubuti fans wanita. Namun sebagai pribadi, vokalis God Bless yang lebih senang dipanggil Iye ini pasti punya satu gandengan tetap. Lama tidak terdengar kabarnya, Iye datang berdua dengan seorang wanita ke sebuah acara di museum. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya nanti. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Akibat jarang tampil bareng, Cak Nun dan Novia Kolopaking dikabarkan sedang tidak akur. Ahmad Albar punya pacar baru. Hubungan persaudaraan Renzi Milano dan Elma Teana kembali harmonis setelah dulu sempat diliputi perang dingin. Nia Paramita angkat bicara seputar kabar miring kemelut rumah tangganya. Hati Asti Ananta digait oleh seorang pengusaha. Setelah Novia Kolopaking memutuskan tinggal bersama suaminya MH Ainun Najib di Yogyakarta, apa ya kegiatan Novia sekarang? Bicara soal kabar Novia Kolopaking akan lebih akurat jika kita bertanya langsung pada MH Ainun Najib, suaminya. Benarkah sebagai suami Cak Nun terlalu mengekang Novia yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga mereka? Kita tanyakan langsung yuk pada Cak Nun dan inilah Gospot. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang keberadaan Novia Kolopaking setelah menikah dengan budayawan MH Ainun Najib. Pernikahan pemeran sinetron Siti Nurbaya dan keluarga Cemara dengan duda beranak satu itu pun awalnya disembunyikan dari publik. Seakan Novia ingin menarik diri dari gemerlap dunia hiburan. Via kemudian membenamkan diri pada kegiatan bermusiknya bersama Kiai Kanjeng, pimpinan sang suami. Lama tidak bersua, MH yang akrab disapa Cak Nun muncul pada sebuah acara. Langsung saja awak Gospot menyapa Cak Nun dan menanyakan kabar Via. Dengan Mbak Novia terus, Mbak. Cuman di luar negeri, kemarin barusan kita seminggu di Malaysia. Mbak Novia vokalis utamanya, kita juga mau ke Turki, mau ke Finland, Amerika, dan Kanada tahun ini. Aliran musik Kiai Kanjeng tidaklah mainstream seperti grup-grup band lain yang mengambil jalur di industri musik. Tidak heran jika musik rohani Islam yang diracik dengan sentuhan Jawa ala Kiai Kanjeng kurang laku di pasaran Indonesia. Maka tak salah jika Cak Nun melirik negeri lain untuk mengorbitkan musik-musiknya. Lah yang mau di Malaysia, yang sini tidak mau. Media itu bekerja sama dengan pemilik modal untuk menjadi sound system atau loudspeaker dari karya-karya seni atau kebudayaan. Sehingga seni dan kebudayaan yang tumbuh adalah yang menurut pemilik modal itu bisa bikin cash flow-nya muter. Jadi kesenian-kesenian yang kira-kira dianggap tidak marketable ya tidak tumbuh. Kecuali kesenian yang menjadi alat hiburan bagi orang yang punya uang, yang minta Malaysia gitu loh. Jadi ya yang kita ladeni Malaysia, yang minta kalau yang ya kayak Kiai Kanjeng yang minta Itali, Jerman, Inggris, Finland, ya kita ke sana lah. Beralih ke masalah pernikahan, setelah kabar ketidaksetujuan orang tua Via atas pernikahan tersebut, biduk rumah tangga Cak Nun Via terus digoncang gosip. Jarangnya mereka muncul ke hadapan publik menyisakan pertanyaan bahwa hubungan Cak Nun dan Via tidaklah harmonis. Cak Nun banyak mengekang dan mendikte Via. Alhamdulillah saya dituduh mengekang jadi pahala saya besar. Saya yang lebih banyak direm dia,
dikontrol dia, dikontrol dalam arti baik. Sejak menikah dengan Cak Nun, Novia kelihatan lebih dewasa dan berani mengambil keputusan, seperti memilih tinggal di Yogyakarta ketimbang di Jakarta. Pemahaman dan nasihat apa yang diberikan Cak Nun untuk menjadikan Via sebagai perempuan yang lebih dewasa? Dan kalau Anda boleh cek kepada dia, saya yang lebih banyak minta pertimbangan dia daripada dia minta pertimbangan saya. Dua, saya bangga sama dia, saya cinta sama dia, saya kagum sama dia. Pemirsa, walau sudah pernah menikah dan dikaruniai anak, Ahmad Albar nyatanya tak pernah lupa bagaimana caranya menggayat seorang wanita. Musisi gaek yang lebih senang dipanggil Iye ini kami jumpai sedang bersama seorang wanita cantik yang kabarnya pacar baru Iye. Setelah itu simak pula kekompakan kakak beradik Rensi Milano dan Elma Tiana. Siapa yang tidak tahu tentang perang dingin Elma dan Rensi beberapa waktu lalu. Tapi tampaknya kini mereka sudah akrab kembali. Nah pemirsa, cari tahu dulu siapa pacar baru Ahmad Albar. When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we. Pesona anak band maupun rocker selalu membius para kaum hawa. Jadinya si anak band tak henti-hentinya dikejar-kejar dan dielu-elukan penggemarnya. Ahmad Albar muda tentu pernah merasakan sensasinya dikerubuti fans wanita. Namun sebagai pribadi vokalis God Bless yang lebih senang dipanggil Iye ini pasti punya satu gandengan tetap. Lama tidak terdengar kabarnya, Iye datang berdua dengan seorang wanita ke sebuah acara di Museum Layang-Layang. Enggak ada, saya datang berempat. Jangan-jangan wanita muda bergaun hitam ini pacar baru Iye. Enggak semua spesial buat saya kok, kawan saya semua spesial. Perempuan itu ya kawan juga. Mulai merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang menjurus ke hubungan asmaranya, Iye langsung memotong pembicaraan. Ini sekarang yang ditanya masalah seni apa tentang jodoh sih? Udah cukup ya, enggak. Thoughts of what's gonna. Dalam setiap hubungan, tak terkecuali hubungan antar kakak beradik, pasti ada pasang surutnya. Dalam jalinan persaudaraan sekandung, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu perang mulut yang akhirnya berujung pada permusuhan. Begitulah dinamika kehidupan yang menyelinap di antara Elma Tiana dan Rensi Milano. Tak setengah-setengah, perang dingin sempat mereka alami saat Elma didera gosip perselingkuhan dengan Julianda Barus yang kini memang berstatus suami Elma. Tapi di balik pertikaian tersebut tetap terselip sebuah kasih sayang. Misalnya saya sebel sama dia, tapi sebel ya sebel cuma sebatas itu gitu. Dia juga gitu sebel sama saya cuma sebatas itu. Tapi lebih gedean sayangnya gitu. Kita berduanya lebih besar kasih sayangnya daripada bencinya. Saya mau gini aja no comment gitu aja. Iya lu udah gue bilang no comment masih aja tot. Elma dan Rensi kini lebih terlihat akur. Tidak ada lagi kata-kata permusuhan yang terlontar dari bibir Rensi yang cenderung cepat naik pitam. Ini dia kalau berantem suka bocor-bocoran sih makanya jadi begitu. Nih kalau saya mah berantem mah diem aja. Kalau dia mah berantem mah berisik. Kalau saya berusaha untuk misalnya kalau ada ribut, ada kesalahpahaman, kalau saya lebih baik keeps gitu loh, nggak ini gitu. Mungkin kalau dia memang kelihatan gitu, jadi suka seret gitu, bocor jadinya. Dan dia memang juga orang cepet kepancing juga sih. Tampil kompak di variety show Oke Banget yang disiarkan RCTI, Elma Rensi sepertinya ingin memaparkan pada publik bahwa mereka tetap akur kendati masalah datang silih berganti yang terus menguji ikatan persaudaraan mereka. Tapi kadang-kadang dalam hati aku kepengen sih barengan syuting sama dia, biarin ada banyol-banyolan lucu-lucuan gitu. Kebenaran syuting bareng ini baru ini ya. Baru ini nih ikutanku Nggak ketemu di Kelapa Gading, ketemu paling janjian. makan apa jalan gitu. Ya semenjak Elma sibuk aku sibuk paling SMS-an aja. Pertalian darah yang kental akan sangat disayangkan jika harus terputus hanya gara-gara emosi sesaat. Karenanya, Elma berusaha mengambil hikmah dari kejadian lalu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Rensi. Untuk kesananya kan yang pernah terjadi dahulu adalah kan sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Nanti suatu saat kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Insya Allah kita berharap sih selalu bisa damai.
Pemirsa, sebelum Anda pergi keluar rumah, mungkin Anda mau jalan-jalan ke mall atau hanya putar-putar Jakarta sambil cari jajanan yang belum pernah dicicipi. Baiknya Anda simak dahulu berita terhangat dari para artis yang berikut ini. Siapa tahu kisah para artis ini dapat memberi inspirasi bagi Anda dalam berkehidupan. Langsung saja kita simak layar Gospot yang berikut ini.